Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ensiklopedia Islami. Pada abad ke-15, keberadaan agama Islam mulai kuat di Pulau Jawa. Kehadirannya sedikit demi sedikit menggerus eksistensi Hindu-Buddha yang telah hadir berabad-abad lamanya. Dianggap lebih mudah diikuti ketimbang ajaran-ajaran sebelumnya, masyarakat pun berbondong-bondong mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim. Kemunculan Wali Songo atau 9 Wali juga turut menguatkan proses Islamisasi kala itu. Sunan Gesik, Sunan Bonang, hingga Sunan Gunung Jati membangun daerah penyebarannya masing-masing. Mereka menjadi salah satu pembuka jalan era kerajaan Islam di Pulau Jawa. Namun sebelum masa 9 Wali, masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal tokoh-tokoh penyebar Islam. Syekh Jumadil Kubro misalnya, menjadi leluhur sebagian besar Wali Songo. Di antara ulama-ulama tersebut, berikut 4 tokoh yang berhasil dirangkum oleh Ensiklopedia Islami dan Historia.id. Syekh Datuk Kahfi, nama lainnya Syekh Nurjati atau Syekh Idofi, dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya. Lahir di Semenanjung Malaka sekitar abad ke-14, Syekh Datuk Kahfi merupakan putra seorang ulama besar Malaka yakni Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan di dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Datuk Kahfi adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kahfi pernah menuntut ilmu di Makkah sekitar pertengahan abad ke-14. Dari Tanah Suci, dia pergi ke Baghdad, Irak. Di wilayah kekuasaan Persia itu, Syekh Datuk Kahfi memperdalam keilmuannya. Banyak pemikir-pemikir Muslim Persia yang turut mempengaruhi jalan dakwah Syekh Datuk Kahfi ketika berada di Jawa. Di Baghdad ini juga Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Syarifah Halimah, adik penguasa Baghdad Syarif Sulaiman. Keduanya dikaruniai 4 orang anak yang kelak mengikuti jejak ayahnya di Cirebon. Syekh Datuk Kahfi lalu diutus oleh Raja Baghdad menyiarkan Islam ke wilayah Nusantara, yang ketika itu menjalin hubungan dagang dengan Persia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Syekh Datuk Kahfi akhirnya sampai di Nusantara, tepatnya Pulau Jawa. Menurut sejarawan Uka Chandra Sasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara, Syekh Datuk Kahfi dan rombongannya tiba di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1420. Dia diketahui membawa serta 20 laki-laki, dan 2 perempuan dalam perjalanan dakwahnya ini. Syekh Datuk Kahfi langsung diterima baik oleh juru labuhan Ki Gedeng Jumajan Jati atau Ki Gedeng Tapa. Dia diberi tempat bermukim di Giri Amparan Jati. Mereka diterima dengan baik, diberikan tempat, dan dimuliakan oleh Ki Gedeng Jumajan Jati. Di Amparan Jati, Syekh Datuk Kahfi giat berdakwah. Dia mengenalkan tentang agama Islam di sekitar masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Banyak orang dari berbagai daerah yang kemudian berdatangan untuk belajar tentang Islam. Namun jalan dakwahnya ini tidak selalu mulus. Syekh Datuk Kahfi banyak mendapat tantangan, terutama dari Kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon kala itu. Syekh Datuk Kahfi diketahui menjadi guru bagi putra-putri Raja Sunda Prabu Siliwangi, yakni Raden Wala Sungsang dan Nyai Rara Santang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam tentang ajaran tersebut di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Raden Wala Sungsang, bergelar Syekh Duliman, lalu mendirikan tempat dakwah lain di Caruban Larang, tempat berdirinya Kesultanan Cirebon. Wala Sungsang membantu Syekh Datuk Kahfi dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan wilayah lainnya. Ulama lain yang menyebarkan ajaran Islam di barat Pulau Jawa adalah Syekh Maulana Akbar, nama lainnya Syekh Bayanullah. Adik Syekh Datuk Kahfi ini banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Tercatat di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, Syekh Maulana Akbar adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad dan cucu Syekh Datuk Isa. Keduanya dikenal sebagai ulama besar Malaka. Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Syekh Datuk Kahfi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Sama seperti kakaknya, Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Menurut cerita di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, dia menimba ilmu di Makkah sejak usia remaja. Diketahui, Syekh Maulana Akbar lebih dahulu tinggal di Makkah ketimbang Syekh Datuk Kahfi. Di sana dia mendirikan pondok, dan dikenal masyarakat sebagai guru agama sekaligus saudagar.
Menurut Bambang Irianto dan Siti Fatimah dalam Syekh Nurjati, Syekh Datul Kahfi, perintis dakwah dan pendidikan, kedatangan Syekh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan murid Syekh Datul Kahfi, Wala Sungsang dan Rara Santang ke Makkah. Dari interaksi itu, dan berbagai cerita yang disampaikan Wala Sungsang terkait situasi di Nusantara, Syekh Maulana Akbar mulai memiliki keinginan untuk berdakwah ke Jawa, mengikuti jejak kakaknya. Syekh Maulana Akbar juga sempat pergi ke Persia, sehingga banyak orang yang mengira kalau Syekh Maulana Akbar berasal dari Persia. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450. Dia sempat tinggal di Cirebon bersama Syekh Datuk Kahfi, kemudian memutuskan membangun lingkungan dakwahnya sendiri di Kuningan. Syekh Maulana Akbar mendirikan pondok di Desa Sidapurna, Kuningan. Diceritakan sejarawan Edi Esekat Jati dalam Sejarah Kuningan, dari masa prasejarah hingga terbentuknya kabupaten, Syekh Maulana Akbar menikah dengan Nyi Wandasari, cucu Raja Sunda Prabu Dewa Niskala di Kawali. Dari pernikahan itu lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Putranya inilah yang nantinya menggantikan peran Syekh Maulana Akbar dalam menyiarkan Islam di Kuningan setelah dirinya wafat. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Keturunannya kelak banyak yang memangku gelar Wali Songo, sebagai para pendakwa Islam di Pulau Jawa. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Syekh Jumadil Kubro lahir di sebuah desa di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Syekh Jumadil Kubro terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil, dia telah mendapat pendidikan agama Islam yang baik dari ayahnya Sayyid Zainul Husain. Beranjak dewasa, Syekh Jumadil Kubro pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Syekh Jumadil Kubro tiba di Jawa pada tahun 1399. Dia langsung dihadapi dengan situasi politik kerajaan Majapahit. Ajaran Hindu-Buddha saat itu pun masih sangat kuat di wilayah Jawa. Untuk beberapa waktu, Syekh Jumadil Kubro melakukan pengenalan ajaran Islam secara perlahan, dan sembunyi-sembunyi. Dia mengalami berbagai kesulitan dalam upaya Islamisasi tersebut, mengingat pengaruh Majapahit. Meski begitu, banyak orang, termasuk kalangan bangsawan, yang akhirnya memilih memeluk Islam dan menjadi murid Syekh Jumadil Kubro. Perlahan upaya Islamisasi di sekitar kekuasaan Majapahit semakin kuat. Banyak masyarakat yang meninggalkan ajaran Hindu-Buddha, sehingga pengikut Syekh Jumadil Kubro semakin besar. Pada masa ini juga mulai bermunculan ulama-ulama lain yang melakukan dakwah ke seluruh penjuru Jawa. Ulama lain yang memberi pengaruh besar kepada penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Syekh Kuro, nama lainnya adalah Syekh Mursyahadatillah, atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro berasal dari Campa, putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Sidik. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Makkah. Peneliti Atja dalam Carita Purwaka Caruban Nagari, menyebut jika Syekh Kuro pergi ke Nusantara dalam perjalanan dakwahnya. Dia ikut di dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Campa. Syekh Kuro sempat mengajar keislaman di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dari sanalah dia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Daerah pertama yang disinggahi Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon, di wilayah Kerajaan Galuh Sunda. Kedatangannya pada tahun 1418 itu disambut Syah Bandar Muara Jati Ki Gedeng Tapa. Di sana, Syekh Kuro melanjutkan syiar agamanya. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk Islam setelah menerima ajaran Syekh Kuro, termasuk Ki Gedeng Tapa sendiri. Syekh Kuro tidak lama tinggal di Cirebon. Halangan dari para penguasa membuat dia terpaksa pergi dan melanjutkan dakwahnya di Karawang. Di tempat baru ini, Syekh Kuro membangun sebuah pondok sebagai tempat dakwah dan penyiaran agama Islam. Diketahui, Syekh Kuro memiliki suara yang merdu ketika membaca Al-Quran. Hal itu menjadi daya tarik yang membuat banyak orang tertarik mempelajari Islam. Melalui penelitian Ading Kusdiana dalam sejarah pesantren, jejak penyebaran, dan jaringannya di wilayah Priangan, diketahui bahwa Ki Gedeng Tapa menyuruh putrinya Nyai Subang Larang pergi ke Kerawang guna menuntut ilmu agama di bawah asuhan Syekh Kuro.
Disinilah Nyai Subang Larang memeluk Islam dan mulai mengajarkan pengetahuan Islam kepada anak-anaknya, Raden Wala Sungsang dan Nyai Lara Santang. Keduanya kemudian menjadi murid Syekh Datuk Kahfi. Terima kasih telah menonton video dari kami. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Ensiklopedia Islami.